Shalom adik-adik. Berikut merupakan himbauan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitabnya adik-adik. Nah adik-adik, walaupun ibadah di rumah, tetap ya kita harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biar Tuhan Yesus tenang. Ya adik-adik, yuk duduk yang baik, duduk yang manis. Tidak lagi pegang makanan dan minuman ya, kita mau ibadah. Adik-adik, jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya ya. Tuhanlah berlindung. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Ayo! Tuhanlah berlindung. Dan yang terakhir, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dunia. Selamat beribadah adik-adik. Dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Shalom adik-adik semuanya, shalom kakak. Harus semangat nih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya, shalom kakak. Oke, hari ini kita mau ibadah online lagi nih, bareng HKI Resort Bandung. Nah, sebelumnya untuk adik-adik di HKI Damai pasti belum kenal dong sama kakak abang di sini. Perkenalkan, kami dari HKI Bandung Selatan. Kakak namanya Kakak Ayu. Di sebelah kakak ini ditemani dengan Kakak Lola. Pemain gitar kita ada Abang Jaka. Hai Abang Jaka. Dan juga pemain gitarnya ada Abang Luis. Hai Abang Luis. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian. Saat pagi hariku datang lagi. Oke, adik-adik, kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Ayo Bang. Saat pagi hari
kita mau bacain dasar titah nih. Ikutin kakak ya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain. Kecuali aku. Kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang menyerupai apapun yang ada di langit. Yang ada di langit. Atau yang ada di bumi. Atau yang ada di bumi. Atau yang ada di dalam air. Atau yang ada di dalam air. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Oke, adik-adik masih semangat ya. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Big or Small, oke? Ayo bang. Nah, adik-adik, sekarang kita ucapin pengakuan iman rasuli sama-sama yuk, ikutin kakak yuk. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa nih yang udah siap dengerin
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nova. Kakak adalah guru sekolah minggu di HKI Bandung Selatan. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan nih. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita, tutup mata dan satukan hati kita. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kepintaran sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami bisa memahami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kan kita mau dengar firman Tuhan nih, berarti kita mau buka Alkitab kita nih. Udah disiapin kan Alkitabnya? Oke, kalau udah disiapin, kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Nah, adik-adik, 1 Korintus 1 ayat kelima itu ada di Perjanjian Baru. Oke, udah dapat belum? Kakak bacain sekali lagi ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Oke. Udah dapet ya? Sekarang kita mau bacain ayatnya bareng-bareng. Ada di sini nih ayatnya. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Oke, supaya kita bisa mengerti ayat hari ini, kita tonton video yuk. Nih, kakak tampilkan videonya, check it out. Kancil dan burung merak yang sombong. Burung merak jantan adalah penghuni baru di hutan. Keindahan bulu ekornya membuat merak jantan dikagumi oleh semua temannya, termasuk kancil, binatang paling cerdik di hutan. Wow. Kemanapun merak pergi, ia selalu menyombongkan bulu indahnya. Terlebih kepada ayam dan angsa, ia sengaja berlenggak-lenggok lama di depan mereka untuk pamer. Menurut merak, bulu mereka yang paling jelek. Merak berkeliling hutan untuk mengadu keindahan bulunya dengan penghuni hutan lainnya. Sejauh ini, belum ada yang bisa mengalahkannya. Hanya kancil saja yang belum aku kalahkan, kata merak. Merak pun pergi menemui kancil. Kancil sudah mendengar cerita tentang kesombongan merak. Oleh karena itulah, setiap kali merak datang menemui, kancil selalu menghindar dan tidak memperdulikan si merak. Semakin lama, merak semakin tidak suka kepada kancil. Ia iri melihat kancil begitu disayangi oleh semua hewan. Aku harus mencari cara untuk mengalahkan kancil, gumam merak. Suatu hari, merak jantan mengumpulkan semua hewan. Ia berkata, "Tidak ada yang secantik dan secerdik diriku. Datanglah padaku jika kalian punya masalah. Aku akan menolongmu. Mulai sekarang, lupakanlah kancil." Ayam dan angsa pergi menemui kancil. Mereka meminta bantuan kancil untuk menghentikan sikap sombong merak. "Aku punya ide bagus. Kalian mau membantu?" kata kancil. Kancil mengajak teman-temannya ke rumah merak jantan. Kancil berkata, "Ada pemburu. Dia mencari burung berbulu cantik. Kamulah yang paling cantik, merak. Kamu harus berhati-hati." Merak sangat takut pada pemburu. Ia langsung berlari jauh ke tengah hutan dan tidak pernah kembali lagi.
Anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya, seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, semakin rendah hatinya. Jadi, ia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Oke, udah pada nonton kan videonya? Gimana videonya? Seru gak? Seru ya? Nah, kakak mau tanya dong, ada yang masih inget gak judul video yang tadi itu ceritanya tentang apa? Si kancil. Kenapa si kancil? Nah bener, judulnya Si Kancil dan Burung Merak yang Sombong. Bener banget adik-adik judul ceritanya itu. Nah cerita ini tuh nyambung loh sama tema kita hari ini. Kakak kasih tahu ya, tema kita hari ini itu adalah kaya pengetahuan. Nah kakak mau adik-adik ulangi tema kita hari ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Kaya pengetahuan. Oke adik-adik. Nah kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik di sini ada yang tahu gak sih apa itu karunia? Tahu gak? Oke, sekarang kakak kasih tahu apa itu karunia. Karunia itu adalah pemberian khusus dari Tuhan berupa kemampuan. Nah, pasti adik-adik bertanya, buat apa sih kak Tuhan kasih karunia? Nah, Tuhan kasih karunia itu supaya karunia ini kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karunia ini macam-macam loh adik-adik. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernyanyi, ada karunia untuk berdoa, ada karunia untuk menasehati, dan lain-lain. Nah, semua karunia ini, setiap karunia ini harus kita syukuri dan kita gunakan dengan baik, kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti burung merak yang tadi, dia bersikap sombong, tinggi hati, dia bersikap iri hati, terus dia juga menyepelekan, meremehkan teman-temannya. Nah, adik-adik kalau misalnya kita punya karunia, kita gunakan dengan baik ya. Nah, kalau kita sombong, nanti kita nggak punya teman loh. Nanti kita dijauhin sama teman-teman kita. Dan teman-teman kita juga nggak bakal suka sama sifat kita yang sombong. Sama seperti burung merak tadi. Terus berarti karunia yang udah Tuhan kasih nggak kita pergunakan dengan baik. Oleh karena itu adik-adik, jika kita punya karunia, apapun yang diberikan Tuhan, kita harus pergunakan dengan baik. Jangan bersikap sombong. Nah, misalnya nih, adik-adik punya kemampuan, terus kemampuan adik-adik itu semakin hebat gitu. Nah, adik-adik harus gunakan kemampuan itu untuk memuji nama Tuhan dengan tetap rendah hati. Jika ada temannya yang lain, jangan direndahkan, tapi kita sama-sama saling membantu, kita bekerja sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti padi yang semakin berisi, dia semakin merunduk. Begitu juga dengan adik-adik, semakin kita punya kemampuan, kita nggak boleh sombong. Apapun itu, kepintaran atau pengetahuan, kemampuan, kita nggak boleh sombong. Tapi kita harus tetap rendah hati dan kita gunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Oke adik-adik, segitu dulu khotbah kita hari ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa persembahannya harus ditaruh di tangan kanan. Oke, siap? Semuanya udah disiapin belum? Kakak hitung sampai 5, semuanya harus sudah disimpan ya di tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Burung Pipit. Bang.
Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa, atas segala berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Juga sebagian dari berkat yang Tuhan berikan, kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Amin.